Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Gimana liburan akhir pekannya? Apakah jalan-jalan sama keluarga atau tetap di rumah aja? Di rumah aja. Ya, bagus. Jadi kita turuti protokol kesehatan ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Lisa tolong pimpin doa ya untuk mulai. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Agus Diantoro, Hadir. Vincentia Yulisa, Hadir. Winarti, Hadir. Angela Ayu Sapitri. Hadir. Berarti nggak ada yang tidak hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu untuk menentukan peluang kejadian majemuk dan dapat membedakan jenis peluang kejadian majemuk. Dan teknik penilaiannya di sini Ibu ambil kerjasama kalian, kejujuran kalian, tanggung jawab dan kedisiplinan. Jadi nanti ada tugas, kalian dimohon untuk jujur ya. Kalau tidak mengerti nanti bisa tanya ke Ibu. Dan metode yang Ibu gunakan ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan nanti di akhir ada Ibu berikan PR ya. Baik anak-anak, apakah kalian membawa alat peraga yang Ibu suruh kemarin? Ada Bu. Jadi semuanya sudah bawa dadunya? Sudah, Bu. Nah, itu nanti untuk alat bantu kalian untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Nah, KS tentang peluang kejadian majemuk. Oke, silakan dibuka. Sudah, Bu. Sudah ketemu? Sudah. Nah, jadi di peluang kejadian majemuk ini ada 3. Ada peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Nah, jadi yang pertama ini peluang kejadian tidak saling lepas. Coba Yulisa untuk membaca definisinya. Peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Dengan rumus P dalam kurung A atau B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B minus P dalam buka kurung A sekaligus B tutup kurung. Nah, coba kalian lihat contoh soalnya. Di situ dalam sebuah kelompok ada 30 siswa. 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang terpilihnya yang menyukai matematika atau fisika. Jadi di sini kita harus menentukan satu orang yang terpilih yang menyukai peluang terpilihnya untuk menyukai matematika atau fisika. Jadi kita akan menggunakan yang rumus yang dibacakan oleh Lisa tadi, yaitu P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B minus P dalam kurung A sekaligus B. Jadi itu sama dengan P dalam kurung A itu adalah 10 ditambah 10 per 30 ditambah 15 per 30 minus 5 per 30 adalah 10 tambah 15 berapa? 25. Dikurang 5? 20. Jadi 20 per 30. ya. Dan bentuk sederhana itu bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Di sini ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Bagian mana? Kita sudah paham semuanya? Ya.
Kalau sudah paham semuanya, kita lanjut di definisi yang kedua. Winarti tolong bacakan. Peluang kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas, yang tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat di kejadian B. Peluang salah satu A dan B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Dengan rumus P buka kurung A atau B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya ya. Ya, kita lihat contoh soalnya ya. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu bermata 1 atau dadu yang matanya bermata 3? Jadi, di sini kita akan menggunakan rumus yang dibacakan Winarti tadi dengan rumus yaitu P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Nah, jadi di sini sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Jadi 1/6 itu didapat dari 1 buah dadu per 6. 6 itu adalah mata dadunya. Jadi ditambah 1 buah dadu per 6 mata dadunya. Paham? Ya. Sama dengan 2/6. Jadi ini masih bisa disederhanakan lagi apa tidak? Bisa. Kalau disederhanakan lagi berapa, Fitri? 1/3. Ya, benar. Nah, apakah dalam soal ini ada yang ditanyakan atau yang belum paham? Apa sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, kita lanjut di definisi yang ketiga. Tolong Fitri bacakan. Yang ketiga, peluang saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak dipengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama dengan rumus P dalam kurung A sekaligus B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Di sini contoh soalnya. Jadi kita lihat contoh soalnya. Rocky melempar 2 buah dadu. Berapakah muncul angka genap bilangan prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Jadi kita menggunakan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Nah, jadi di sini kita ambil bilangan prima genapnya, kita ambil angka 2. Dan ini kan mata dadunya 6, jadi 2/6 dikali, dan kita ambil bilangan ganjilnya adalah 3. Jadi mata dadunya kan ada 6, jadi 3/6. Jadi hasilnya di sini adalah 1/6. Jadi bagaimana? Apakah paham? Dari ketiga definisi yang ada dan contoh soal tadi, apakah masih ada yang belum jelas atau ada yang kurang paham, ada yang terlalu sulit? Atau sudah paham semuanya? Paham. Nah, jadi kalau semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Di sini dimohon untuk kerjasama kelompoknya. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa tanya ke Ibu. Ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang peluang kejadian majemuk. Nah, ini kan Ibu cuma kasih 2 soal. Nah, setelah kalian jawab, nanti kalian pilih. Ini yang kalian jawab ini menggunakan rumus apa? Peluang kejadian majemuk saling lepas
atau saling bebas atau tidak saling lepas. Nah, nanti kan buatnya menggunakan rumus yang mana. Nah, jadi kelompok yang pertama Ibu pilih ya, bagikan kelompoknya. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi yang nomor 1 itu Agus dan Fitri, dan yang nomor 2 Winarti dan Lisa. Nah, untuk yang soal ada dadunya, jadi bisa menggunakan dadu yang tadi sudah dibawa. Dan untuk soal nomor 2 nggak ada dadunya kan ya? Nggak ada, Bu. Ya. Jadi yang pakai dadu cuma soal nomor 1 ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Ibu. Jadi kalian kerjakan. Ini kan gunakan rumus yang mana? Gunakan rumus ini. Yang itu. Koreksi lagi. Iya, Bu. Dadunya itu kan. Ini 7 kan? Iya. Oke, mana ini? Ada kesulitan. Nanti ya. Oke, mana ini? 15 kan, Bu, alat tulisnya. Iya, tapi di bawah. Tadi kata Ibu salah. Berarti kita Jadi oke, kita mana? gunakan rumus yang mana? Kejadian ya. saling bebas. Berarti 2 buah dadu dari 2 dadu bermata 6 dilepas bersama-sama 1 kali Iya. 2 muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10. Penyelesaian menyelesaikan sama mata dadu yang berjumlah 7 adalah A, dan 1 kali untuk mata dadu yang berjumlah dari 2, maka berarti dia dadu yang berjumlah 7 adalah A, dan 1 kali untuk mata dadu yang berjumlah dari 2, maka berarti dia dadu yang berjumlah 7 adalah A, dan 1 kali untuk mata dadu yang berjumlah dari 2, maka berarti dia si pakai yang kamu kerjakan juga yang itu tadi. Begini berarti dia menggunakan rumus yang itu lah. Jadi kalau diberikan Pelan-pelan aja ya, waktunya masih panjang kok. ya Bu, slow ya Bu. Berarti kita tadi yang ini ya, peluang saling bebas. Si pakai yang kamu kerjakan juga yang itu tadi. Begini berarti dia menggunakan rumus yang itu lah. Jadi kalau diberikan Pelan-pelan aja ya, waktunya masih panjang kok. ya Bu, slow ya Bu. Berarti kita tadi yang ini ya, peluang saling bebas. Si pakai yang kamu kerjakan juga yang itu tadi.
Begini berarti dia menggunakan rumus yang itu lah. Jadi kalau diberikan Pelan-pelan aja ya, waktunya masih panjang kok. ya Bu. Slow ya Bu. Berarti kita tadi yang ini ya, peluang dari bebas. Si topik yang kamu kerjakan juga yang itu tadi. Begini berarti dia menggunakan rumus yang itu lah. Jadi kalau diberikan Pelan-pelan aja ya, waktunya masih panjang kok. ya Bu. Slow ya Bu. Berarti kita tadi yang ini ya, peluang dari bebas. Berarti kalau gini Bu, gimana Bu? Jadi kalau yang begini, Oh, yang itu kayak sudah tentukan rumusnya tadi, pakai peluang yang mana? itu yang ini tadi Bu. Peluang, berarti ini peluang kejadian ya, ini Peluang paling bebas. peluang saling lepas. Kan menggunakan yang itu kah? Ya Bu. Ya itu betul. Jadi ngikuti rumusnya untuk mengerjakannya. Di Kelompok 2 apakah sudah mau selesai? Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah. Ayo, berarti kita lagi tunggu kelompok 1 ya. ya Bu. Tentang pasti ini. Yang kelompok 2 siapa yang presentasi di sini? Oh, Elisa. Berarti itu sudah tahu peluangnya kejadian apa? Kejadian saling bebas. Oh, saling bebas. Oke. Nanti baru kita lihat apakah benar apa tidak. Peluang lepas. Ya, waktunya sisa 3 menit lagi. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Lagi dikit Bu. Kelompok 2 kalau mau ngerjakan yang kelompok 1 juga bisa, sambil nunggu kelompok 1 selesai. Semua? Sudah. Ya. Berarti yang pertama selesai tadi kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 yang mempresentasikan jawabannya. Teman-teman. Silakan kelompok 2 ke depan. Ke depan. Sini. Berarti berdua. Sendiri dong. Sendiri lah. Kalian berdua. Berdua. Langsung baca soal ya Bu. Ya, baca soal sama jawabannya ya. Soal nomor 2, dari sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 6 pena. Jika kita mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, peluang terambil kedua-duanya pensil adalah, dari penyelesaian yang kami kerjakan, A. Pengambilan pensil yang pertama, maksudnya A adalah misalkan pengambilan pensil yang pertama, dan B adalah pensil pengambilan yang kedua. Jadi penyelesaian untuk peluang A sama dengan N sama dengan 7 dari pensil
ya kan Bu? Ya. Terus S-nya itu adalah 15 dari alat tulis yang ada di dalam kantong. Terus untuk B, pensil pengambilan yang kedua. Peluang B sama dengan 6. B, pensil pengambilan yang kedua itu adalah peluang B. 6 itu kami dapatkan dari 6 pena, 15 itu dari alat tulis yang ada di dalam kantong. Jadi, sesuai dengan rumus kejadian saling bebas, itu adalah P dalam kurung A sekaligus B tutup kurung sama dengan P A kali P dalam kurung B. Jadi 7 per 15 kali 6 per 15, hasilnya adalah 42 per 15. Itu hasilnya Bu. Ya. Jadi itu hasilnya sudah benar ya. Jadi jawaban nomor 2 nanti kelompok 1 bisa salin ya. Iya Bu. Ya. Sekarang bisa kembali. Dan sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Saya Bu. Oh, jadi Agus ya, silakan maju. Dua buah dadu bermata 6 dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10. Penyelesaian. Misalkan sampel untuk mata dadu berjumlah 7 atau A, dan sampel untuk mata dadu yang berjumlah 10 adalah B. Maka A sama dengan buka kurung kurawal dalam kurung 1/6, koma dalam kurung 2/5, koma dalam kurung 3/4, koma dalam kurung 6/1, koma dalam kurung 5/2, koma dalam kurung 4/3, tutup kurung kurawal. Jadi jumlah sampel A sama dengan 6. B buka kurung kurawal dalam kurung 4/6, koma dalam kurung 5,5, koma dalam kurung 6/4, tutup kurung kurawal. Jadi jumlah sampel B sama dengan 3. Maka jumlah semua sampel adalah 36. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 6/36 plus 3/36 sama dengan 9/36. Dan ini masih bisa diserahkan Bu menjadi 1/4. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 9/36. jadi disederhanakan menjadi 1/4. Iya. Itu menggunakan rumus apa? Peluang kejadian saling lepas. Ya. Ya, berarti benar. Ya, bisa kembali ke tempatnya. Jadi untuk pembelajaran peluang kejadian majemuk ini sudah paham semua? Sudah Bu. Kalau sudah paham semua, jadi Ibu ingin mengulang yang tadi ya. Jadi definisinya dibacakan oleh Fitri yang peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Ya, benar. Jadi semuanya ini sudah paham kan? Sudah Bu. Oke. Nah, sudah paham. Jadi Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Jadi kalian punya tugas di rumah dari yang nomor 3 sampai nomor 7 ya. Ya Bu. Jadi dikumpulkan minggu depan. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kalian baca-baca dulu di LKS-nya. Jadi selamat bertemu minggu depan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang mau pimpin doa penutup? Wih. Ya, coba Winarti kita pimpin doa kita penutup. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa selesai.
pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Jadi,